Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Kalian udah lupa ya? Kemarin Bapak gimana mencoba ketika Bapak menyapa kalian? Masih ingat gak? Kok lupa sih? Coba ada yang ingat gak? Enggak. Oh, jadi gini ya. Ketika Bapak menyapa kalian, apa kabar kalian hari ini? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, 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 gitu ya. Oke, dapat dipahami ya? Mulai ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Mari kita ketua kelasnya siapa? Fauza. Ya. Oh, perempuan ketua kelasnya. Ya, perempuan. Oh iya. Boleh dipimpin ya, doa. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ya, pembacaan doa telah dilaksanakan, telah dibacakan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Oke, anak semua, masih ingat gak waktu pertemuan sebelumnya Bapak menjelaskan mengenai apa? Ada yang ingat kan? Apa? Apa? Coba. Itu aja deh. Coba ngacung. Coba. Ini siapa namanya nak? Rahmat. Kemarin Bapak ngejelasin tentang apa? Pak. Coba. Neng. Nak. Ya. Sunat. Pak. Ini teh kalian teh kemarin nggak pada nulis atau gimana ini? Salah bawa muatan. Jadi Bapak kemarin menjelaskan mengenai sholat sunnah goel muakkad dan pembagiannya. Jadi pada pembelajaran hari ini Bapak akan melanjutkan terkait tentang pembagian dari sholat sunnah goel muakkad sendiri. Yang pertama adalah mengenai tentang sholat sunnah duha dan tata cara pelaksanaannya. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai sholat sunnah duha dan tata cara pelaksanaannya. Boleh dicatat ya, kalau bisa lupa dari kemarin ceritanya nggak tahu lagi. Kita ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai kita sholat duha dan cara pelaksananya, yang pertama, setelah ketika kalian sudah pelajari pematerian kali ini, kalian dapat mengetahui pengertian sholat sunnah duha dan tata cara pelaksanaannya. Jadi kalian bisa mengetahui nih apa sholat duha dan gimana sih tata cara pelaksanaan sholat duha itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat membiasakan melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, jadi setelah kalian mengetahui, setelah kalian tahu bagaimana cara melaksanakan sholat duha, kalian dapat membiasakan gitu untuk melaksanakan sholat duha. Dan yang terakhir, setelah kalian melaksanakan, nah, kalian juga dapat bisa mempraktikkan sholat duha dengan benar. Dimulai dari itu jumlah rakaatnya berapa, dimulai dari sekarang misalkan doanya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada pemahaman bermakna. Nah, jadi diharapkan ketika nanti kalian sudah melaksanakan atau mendengarkan materi pada hari ini,
kalian dapat memahami. Tadi Bapak sudah jelaskan dapat memahami mengenai tentang sholat sunat duha dan cara pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, kalian dapat nih membiasakan mengenai tentang sholat sunat duha. Jadi kalian sudah mengetahui dan memahami, kalian bisa membiasakan diri melakukan sholat sunat duha. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mempraktekkan sholat sunat duha dengan baik dan benar. Oke. Nah, sebelum ke pematerian nih, coba di sini anak-anak semua ada yang suka melaksanakan sholat duha gak? Oh, siapa? Kakak Bacu. Di sekolah memang Oh, di jamaah ya. Coba biasanya berapa rakaat? dua Rakaat. Ya. Ada yang dua. Coba ada yang tidak dari teman-temannya enggak? Berapa Pak? 8. Masya Allah sekali. Oh, Masya Allah sekali. Coba ada yang lebih dari katanya enggak? 12. 12. Benar. Ya, bagus ya. 12. Jadi mungkin kalian sudah mengetahui ya, atau mungkin kalian itu sudah melaksanakan sholat duha. Tadi ada katanya tuh, ada yang 2 rakaat siaannya ya. Nah, ada yang 8 tadi, ada yang lebih besar lagi atau lebih banyak lagi rakaatnya sia itu ya. Bagus kan, kamu ditingkatkan ya terus istiqomah ya. Terus istiqomah gitu ya. Nah, selain misalkan, emang kan kita itu diwajibkan ya di MTS kita gitu sholat duha, tapi kalian juga harus membiasakan. Misalkan, apakah ketika kalian libur nih hari Minggu, kita harus ke sekolah dulu gitu, cuma sama sholat duha, harus ke sekolah dulu gitu, biar kita dibimbing gitu oleh guru PAI kita gitu cuma sholat duha, enggak kan? Nah, jadi ketika kalian sudah nanti mengetahui tentang sholat duha, kalian juga dapat membiasakan diri kalian gitu, tidak hanya di sekolah, tapi kalian juga bisa praktekkan itu di rumah seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, yang pertama ada pengertian sholat duha. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, ada yang tahu gak apa pengertian sholat duha? Tadi siapa yang kamu itu yang paling banyak tadi, kamu 12 rakaat kan ya sholat duhanya. Coba tahu gak apa pengertian sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari setelah matahari terbit hingga menjelang waktu duhur. Oh, oke. Coba, nah biasanya kamu jam berapa melaksanakan sholat duha? Jam 8, Pak. Jam 8? Ya. Kamu masukin juga jam Karena aku mau ke sekolah. Coba, nih Karena aku pakai sih. kamu biasanya jam berapa melaksanakan sholat duha? Cuma jam 6 sih Kak, soalnya kan itunya apa, sekarang subuhnya udah subuh pisan. Suruh bisa. Semua. Belum Pak, jam 6. Nah, oke, Bapak akan jelaskan ya. Nanti boleh kalian jika ada pertanyaan sekiranya kalian masih bingung nih, jam segini aku bisa ngapain sholat duha gak? Atau jam segini aku bisa sholat duha gak? Nah, nanti kalian boleh ya pertanyaan kalian nanti disimpan dulu, nanti Bapak akan diskusi dengan kalian di akhir ya. Jadi pengertian sholat duha. Sholat sunat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Nah, jadi ketika matahari itu mulai terbit atau bahasanya itu menyingsing ya, jadi mulai keluar ke matahari itu. Nah, ketika itu juga bisa dilaksanakannya sholat duha. Terus sampai kapan sih itu kan kita bisa melaksanakan sholat duha itu? Yaitu sampai ketika sebelum duhur. Jadi misalkan ada beberapa menit nih, kita misalkan lagi dalam perjalanan atau misalkan lagi sibuk, tapi kita gak mau nih amalan kita itu atau sholat duha itu tertinggal. Misalkan kita keluarnya itu 10 menit sebelum adzan duhur. Kita mau sholat duha dulu misalkan 2 rakaat. Nah, itu bisa ya. Jadi kalian tidak tanpa khawatir kalian tertinggal amalan-amalan sunnah atau sholat sunnah duha yang bisa kalian lakukan sebelumnya. Nah, tadi udah Bapak tanya nih tentang bilangan dari sholat duha. Tadi ada yang menyebutkan 2 rakaat ya, 2 rakaat. Terus tadi ada yang teteh juga, ada yang 8 rakaat. Terus kemudian itu akan belakang ada 12 rakaat.
Nah itu betul semua ya. Jadi di sini terdapat beberapa dari bilangan rakaat dari salat duha. Yang pertama ada 2 rakaat paling sedikit. Jadi tadi siarnya itu paling sedikit ya. Ini kan 2 rakaat ya. Nah itu jadi bilangan paling sedikit. Nah kemudian ada 4 rakaat. Ada gak yang suatu duhanya 4 rakaat? Nggak ada. Oh, tapi 4 rakaat ya. Nah, jadi ada pun bilangan rakaatnya itu 4. Jadi misalkan tadi siarnya 2, ini 4. Jadi ada yang 8. Siapa tadi yang 8? Ada ya 8. Nah itu 8. Oh tadi ada yang 12. Siapa yang 12 tadi? Oh ya. Jadi di dalam setiap rakaat itu memiliki suatu keutamaan, suatu nilai. Nah, jadi misalkan 2 rakaat nih, misalkan maafnya kalau tulisannya ya bagus. Jadi bilangan sholat sunnah rakaat ini bilangan tadi sholat sunnah ya. Jadi ada yang paling sedikit, kemudian ada yang dianjurkan, ada yang utama dan ada yang paling banyak. Tadi yang paling sedikit di Malaysia ini ya, jadi rakaat dan paling banyak itu rakaat tadi dari yang di belakang. Nah kemudian di sini ada niat sholat sunnah duha. Nah kalian nih misalkan sholat sunnah, masa kalian nggak pakai niat kan? Suatu ibadah itu, misalnya suatu ibadah itu tergantung kepada niatnya. Dan sini ada niat dari sholat sunnah duha. Ini yang 2 rakaat ya, contohnya. Coba nanti Bapak ucapkan sekali, kalian ikuti ya. Usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Ayo baca bareng-bareng. Usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Oke, kalian udah bisa ya? Pemirsa semua. Nah, kemudian selain sholat sunnah duha, selain niat, kalian juga harus tahu mengenai tentang doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika sunnah duha. Nah, jadi ada doa khusus yang diajar kepada Muhammad SAW ketika kita melaksanakan sholat duha. Nah, ini doanya. Nah, Bapak sekali, Bapak kalian ikuti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna duha'a duha'uka duhauka wal baha'a baha'uka bahauka wal jamala jamaluka jamaluka wal quwwata quwwatuka quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai wa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Nanti ini adalah doa yang harus yang dianjurkan untuk dibaca ketika kalian melaksanakan sholat duha. Nah, kalian boleh tulis ya. Jadi kalian apa tentang mengenai doa ini. Nah, lalu selanjutnya Bapak ada video nih. Ini video yang bagus sekali ya, mohon disimak oleh kalian semua. Dan oh, berarti itu mana? Itu video bagus. Oh, ada. Belum ada.
Tadi ada ilustrasi tentang pembelajaran mengenai sholat sunat duha. Disimak gak videonya? Disimak gak? Nah, biar kalian menyimak, di sini Bapak ada lembar pengayaan. Jadi kalian bisa mengerjakan terkait tentang pembelajaran yang dapat kalian ambil mengenai video tersebut, ya. Bapak silakan. Oke, kamu sama dia sama video. Ayo kerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Udah ya? Udah, ayo. Bapak. Ayo, Bapak. Karena sudah kumpul. Udah ya, ayo kumpulkan. Kumpulkan. Udah nih. Udah. Oke. Nah, baik ya. Tadi kalian sudah telah menyimak video juga. Kemudian kalian sudah mengerjakan lembar pengayaan yang Bapak buat ya. Nanti Bapak akan periksa mengenai tentang pemahaman kalian mengenai video tersebut gitu ya. Oke. Sebelum Bapak tutup nih, tadi coba itu, Neng, coba bacakan tadi niat sholat sunat duha. Usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Oke, kemudian Neng, tadi ada berapa aja bilangan sholat sunat duha? Ada sampai 12. Jadi paling sedikit berapa? 2, Terus? 4, Terus? terus 8, 6, 8, 12. Coba diulang berapa tadi? 2, 4, 8, 12. Oke. Nah, tadi kalian telah mempelajari ya mengenai tentang tata cara pelaksanaan sholat sunat duha. Nah, Bapak harapkan nanti ketika kalian sudah mempelajari pembelajaran hari ini mengenai sholat sunat duha, kalian dapat mengetahui nih apa sholat duha dan bagaimana tata cara pelaksanaannya ya. Bapak harapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini, kalian dapat membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunat duha. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tapi juga kalian bisa terus membiasakan diri ketika kalian ada di rumah maupun nanti di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, kalian juga dapat mempraktekkan nih bagaimana tata cara sholat sunat duha yang baik. Dimulai tadi niatnya bagaimana tadi disampaikan oleh teman kita, terus tadi diulang-ulang juga lah oleh teman kita, oleh kalian semua ya, dengan Bapak juga. Kemudian ada berapa sih jumlah rakaat? Nanti jangan ada yang misalkan 3 rakaat, ada yang 5 rakaat. Tadi kan sudah Bapak jelaskan ya berapa bilangan dari jumlah rakaat sholat sunat duha. Kemudian kalian juga dapat mempraktekkan dengan baik, dimulai dari takbiratul ihram, dimulai dari niat yang baik, kemudian dan bagaimana diakhiri sholat sunat duha itu dengan membacakan doa yang tadi telah disampaikan dan telah diucapkan juga oleh kalian semua. Oke. Nah, sebelum penutup, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Coba. Tadi siapa yang memimpin? Pakainya ada Ainul. Oh, ada Ainul. Coba Bapak pengen yang lain. Coba. Oh iya. Ya itu. Neng, coba dipimpin doa. Oke teman-teman sekalian, marilah ikuti pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Nah, untuk minggu depan jangan lupa ya bawa alat tulis. Nah, dan untuk pembelajaran minggu depan
mengenai tentang sholat sunat istisqo atau sholat sunat minta hujan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.